Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allahu la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ar wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pengurus dan jemaah masjid serta seluruh saudara-saudaraku member dari komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba yang insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling pantas terlintas dari lubuk hati yang paling dalam kemudian terucap melalui lisan kecuali kalimat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Di antaranya kita pada subuh hari ini masih diberikan nikmat umur yang panjang, diberikan nikmat kekuatan, kesehatan serta kesempatan, serta yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam yang masih diberikan kepada kita sehingga kita bisa meringankan langkah kita untuk datang di masjid di rumah Allah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu salat subuh yang alhamdulillah kita telah laksanakan secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, dan tidaklah aku mengutus kepadamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada subuh hari ini kita akan sedikit membahas karena keterbatasan waktu tentang awal mula perintah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pada saat Rasulullah SAW merasa tidak aman lagi di kota Mekah, di mana orang-orang kafir Quraisy hendak membunuh Rasulullah SAW, sehingga turunlah wahyu kepada Rasulullah untuk meninggalkan kota Mekah menuju kota Yastrib. Maka berangkatlah Rasulullah SAW melaksanakan hijrah dari Mekah ke kota Yastrib. Seringkali kita mendengar ini kota Yastrib. Paling yang kita dengar adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Sedikit saya bahas masalah Yastrib supaya kita lebih tahu apa sebabnya kota Madinah sebelum bernama Madinah Al-Munawwarah disebut dengan sebagai kota Yastrib. Di zaman Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya kurang lebih 950 tahun, yang ikut dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh hanya kurang lebih 80 orang. Sehingga turun wahyu kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu, sampai orang-orang kafir pada saat itu mengatakan bahwa Nabi Nuh sudah gila, kok bisa membuat perahu di tengah hutan gunung. Ya. Dan pada saat itu, naiklah semua umatnya Nabi Nuh ke perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Pengikutnya yang mengikut kepada Nabi Nuh kurang lebih 80 orang bersama dengan binatang hewan yang berpasang-pasangan. Kemudian turunlah hujan. 40 hari 40 malam. Kemudian terjadilah
banjir besar yang menenggelamkan semua orang-orang kafir, sehingga Nabi Nuh pun berlayar selama kurang lebih 1 tahun 10 hari. Nabi Nuh berlayar dengan pengikutnya sekitar 1 tahun 10 hari, yaitu pada tanggal 17 bulan 2 di tahun 600 sebelum Masehi, sampai dengan di tanggal 27 bulan 2 di tahun 601 sebelum Masehi. Dan pada saat itu, setelah kurang lebih 1 tahun 10 hari, kapal Nabi Nuh sandar berlabuh di salah satu gunung yang disebut dengan Gunung Judi. Disebut Gunung Judi. Gunung Judi ini berada di daerah di negara Turki. Dia berada di barisan gunung-gunung yang disebut Gunung Ararat di Turki. Setelah itu, setelah surut air, maka para pengikut Nabi Nuh bertebaran ke masing-masing daerah yang mana yang hendak dia kunjungi. Salah satu umatnya, pengikutnya Nabi Nuh, dan ini masih keturunan Nabi Nuh, yang bernama Yastrib bin Kaniyah bin Mahlail, ya. Kebetulan dia melancong dia pergi ke daerah Madinah, sehingga pada saat itu karena dia adalah orang yang pertama datang ke tempat tersebut, sehingga diabadikanlah pada saat itu namanya Yastrib, karena orang yang pertama datang di sana membangun wilayah itu adalah Yastrib, sehingga Madinah itu disebut dengan kota Yastrib. Pada masa itu orang-orang di Madinah itu orang-orang miskin, tidak ada peradaban di sana. Iya. Orang-orang di Madinah dibawa kekuasaan dari orang-orang Romawi dan orang-orang Persia. Namun setelah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah hijrah di kota Yastrib, yaitu tahun pertama hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun 622 Masehi atau tahun pertama hijrah, maka yang pertama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempersatukan pada saat itu kaum Yastrib, mempersatukan pada saat itu kaum Ansar, dan membangun masjid di kota Madinah. Ya. Pada saat itulah di tahun pertama itu, orang-orang Madinah pada saat itu, orang-orang Yastrib yang sebelumnya sangat ketertinggalan, mulai dari orang-orangnya miskin, tidak ada peradaban di sana, dikuasai oleh orang Romawi dan orang Persia, dengan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terbaliklah kota Yastrib pada saat itu. Orang-orang pintar, orang-orang cerdas, pengusaha-pengusaha banyak dari kota Yastrib, sehingga jika orang yang bertanya manakah daerah yang paling bagus, yang paling subur, maka disebutlah Madinah. Sehingga dengan keberadaan kota Madinah tersebut, ya, sehingga cahaya kebahagiaan ada di kota Madinah, sehingga disebutlah pada saat itu Madinah Al-Munawwarah. Setelah 1 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, mempersatukan orang-orang di Madinah tersebut, maka pada tahun kedua hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, ya, dia mendapati orang-orang Yahudi pada saat itu sementara melaksanakan puasa Asyura. Dia melaksanakan puasa Asyura, yaitu puasa 10 Muharram. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang dia lakukan orang-orang Yahudi, maksudnya puasanya itu. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah bahwa dia berpuasa Asyura karena hari Asyura 10 Muharram itu
adalah hari dia peringati di mana diselamatkannya Nabi Musa dan pada saat itu Bani Israel dari kejaran Fir'aun, sehingga dia berpuasa, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahwa kalau demikian maka kamilah yang paling layak dan pantas untuk berpuasa kalau itu mengenang selamatnya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan puasa Asyura. Namun karena orang-orang Yahudi pada saat itu tetap melaksanakan puasa Asyura untuk memberikan pembeda antara orang-orang Muslim dengan orang Yahudi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada para sahabatnya pada saat itu orang Muslim untuk berpuasa juga 3 hari di pertengahan bulan. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi mengolok-olok Nabi dan para sahabat bahwa Muhammad itu tidak memiliki syariat yang jelas. Dia mengikut dengan ajaran yang kita laksanakan, berpuasa di 10 Muharram di hari Asyura. Sehingga pada saat itulah turunlah ayat pada hari Senin tanggal 10 Sa'ban di tahun kedua hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bertepatan di tahun 624 Masehi, turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun mesti diingat bahwa sebelum turunnya ini ayat perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi sudah jauh hari mengolok-olok Nabi bersama dengan para sahabatnya. Karena sebelum turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salatnya menghadap ke Baitul Maqdis 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis, bukan menghadap ke Baitullah, menghadap ke kiblat yang sekarang ini. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang kafir juga tetap mengolok-ngolok, memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya seperti apa yang dikatakan yang saya jelaskan tadi, bahwa Muhammad itu tidak mempunyai syariat yang jelas. Salatnya ikut dengan kiblat kita, menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Apa jawaban Allah dengan sifat orang kafir Quraisy ini? Allah pun menurunkan ayatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Apa kata Allah? Aku sering sekali melihat, sungguh kami sering melihat wajahmu Muhammad menengadah ke langit, maka kami akan memalingkan mukamu ke kiblat yang engkau senangi. Fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka palingkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah, dan dimanapun engkau berada,
palingkanlah mukamu ke Masjidil Haram, ke kiblat. Itulah sebabnya dengan turunnya ayat itu, dimanapun kita berada, kebetulan kita berada di Indonesia ini, maka kita kiblatnya lebih mengarah ke arah barat. Tidak sama dengan negara-negara lain. Boleh dia menghadap ke timur karena dia berada di sebelah baratnya ini kiblat. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal gampang saja Allah 16 bulan sampai 17 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah. Kalau Allah ingin mengabulkan seketika itu doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya Allah Subhanahu wa taala langsung saja mengabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mustajab, orang yang diterima doanya, permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya ada hikmah yang Allah ingin berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hikmah itu yaitu ingin memberikan bagaimana orang-orang Islam ini sebelum melaksanakan perintah itu ada petunjuk-petunjuk pelaksanaan dalam menerima perintah itu. Terus yang kedua adalah untuk membuktikan tentang risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir yang senantiasa mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jelas. Dan Allah ingin memperlihatkan kecongkakan, kesombongan orang-orang Yahudi tentang ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah juga dengan puasa Ramadan. Allah gampang saja sebenarnya menurunkan ayat untuk perintah berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun Allah menurunkan nanti di bulan Sa'ban, tepatnya di hari Senin, di tanggal 10 Sa'ban di tahun kedua Hijriah, atau bersamaan bertepatan dengan tahun 624 Masehi. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kurang lebih 10 hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya di saat kita ingin memasuki bulan suci Ramadan, tentunya kita harus senantiasa mempersiapkan diri kita menghadapi yang namanya bulan suci Ramadan. Karena sangat rugilah itu orang yang jika memasuki bulan Ramadan dia tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan itu untuk memanen pahala-pahala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan menghadap keridaan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang masa lalu. Luar biasa. Ini berita yang sangat baik buat kita semua, utamanya umat muslim. Ternyata bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa bagi kita. Bagi orang-orang yang senantiasa dengan penuh iman dan mengharapkan ampunan Allah, senantiasa melaksanakan segala amalan-amalan pada bulan suci Ramadan. Sampai di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadisnya mirip, cuma awalnya saja yang berbeda. Man qama Ramadana, kalau yang pertama tadi man shama Ramadana, ini man qama Ramadana imana wa ihtisaba,
Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para ulama menafsirkan hadis ini bahwa yang pertama, man sama Ramadana, bahwa barang siapa yang berpuasa, maka berpuasa itu identik dengan apa? Waktu malam hari atau siang hari kita berpuasa? Siang hari kita berpuasa. Maka barang siapa yang menghidupkan siangnya di bulan suci Ramadan dengan menahan hasrat nafsu, menahan makan dan minum, serta segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa, dengan penuh iman dan mengharap ampunan kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Jadi hadis ini lebih cenderung kepada amalan-amalan yang dilaksanakan kepada kita pada siang hari. Sementara menurut para ulama, mangkama qiyam malam, barang siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah malam di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ampunan Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Banyak amalan-amalan pada malam hari yang mesti kita kerjakan. Salah satunya adalah amalan salat tarawih, qiyamul lail, salat tahajud. Maka kita umat Islam ini sepatutnya lah kita berbangga apabila memasuki bulan suci Ramadan. Karena kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila memasuki bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu langit, pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup dan para setan itu dibelenggu. Apa arti makna dari hadis ini? Maka arti dari hadis ini, terbuka pintu-pintu langit, diberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak amalan-amalan kita, memperbanyak ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, sampai dikatakan pintu-pintu langit terbuka, pintu neraka tertutup. Bagaimana kita meninggalkan segala bentuk kemaksiatan di dalam bulan suci Ramadan ini? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa setiap amalan anak Adam itu untuknya. Setiap amal yang kita kerjakan untuk kita. Namun apa kata Allah? Kecuali puasa, hanya untukku dan akulah yang akan membalasnya. Kalau hadis Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Maka puasa tidak demikian, karena Allah yang akan memberikan ganjaran kepada kita. Allah berapapun yang Allah kehendaki. Saya kasih contoh yang mudah dipahami dan dimengerti. Kita kerja, misalnya kita kerja di bangunan. Yang punya bangunan mengatakan bahwa kamu silakan kerja, gajimu per hari 100.000. Tentunya bisa kita mungkin malas-malasan, karena sudah jelas kita punya gaji 100.000. Mau saya istirahat sembunyi-sembunyi, yang jelasnya gaji saya 100.000 per hari. Namun ibadah puasa beda. Ibaratnya kamu silakan kerja, kata pemilik rumah, nanti saya yang akan menentukan berapa upah yang saya akan berikan kepadamu. Tentunya kita pasti serius dalam bekerja, karena kita belum mengetahui berapa sebenarnya kita punya upah ini. Begitulah Allah memberikan kepada kita bahwa setiap kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali, bahkan 700 kali lipat. Namun beda dengan puasa Ramadan ini. Karena kata Allah, puasa Ramadan ini hanya untukku dan aku pula lah yang akan membalasnya. Kemudian kelanjutan hadisnya,
maka orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan pada saat berbuka puasa dan kebahagiaan pada saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang sesungguhnya orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih harum dari bau kasturi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jangan sampai kita beranggapan bahwa hadis mengatakan bahwa bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum dari bau kasturi, siang-siang kita pergi dekatnya sengaja mau cium-cium mulutnya, betul kayak bau kasturi. Dijelaskan dalam hadis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bulan suci Ramadan tadi, ada ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahala kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini ada suatu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan waktu kita, insyaallah mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan masalah Ramadan. Apalagi ke depan kita ini insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Saya rasa cukup sekian dan demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.